Halo, perkenalkan nama saya Dwi Kusumaningrum dengan NIM 2009101201066 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Fani Permatasari dengan NIM 2009-10-20-11-07 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Halo semuanya, perkenalkan saya Juliet Dwi Alvinita dengan nomor NIM 2009-10-2108. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, perkenalkan nama saya Halena Laila Fitria dengan NIM 2123-1010-1122 dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Narfa Eziat Karina dengan NIM 2009-10-20-1014 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Indonesia merupakan negara yang tidak terhindar dari pertumbuhan terorisme yang berlangsung secara masif dengan ragam dan bentuk yang bervariasi. Kemunculan terorisme di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai alasan yang menjadi isu utama penyebab pokok dari berbagai gerakan terorisme tersebut, yakni oleh adanya sikap suatu kelompok yang sulit untuk menerima perbedaan di tengah lingkungan sosial atau sekitarnya. Ciri yang menonjol dari kaum terorisme ini adalah nampak dari cara mereka beragama, di mana kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami suatu ajaran agama. Pelaku terorisme dipastikan menganut paham radikal. Dengan kata lain, radikalisme menjiwai terorisme. Apalagi saat ini keterlibatan generasi muda dalam terorisme menguat sejak kelompok radikal ISIS eksis di Indonesia. Seperti halnya saat ini terdapat berita di mana mahasiswa Universitas Brawijaya yang ditangkap oleh Densus 88 karena menjadi simpatisan ISIS. Penangkapan IA oleh Densus 88 terkait radikalisme sangat disayangkan. IA disebut mahasiswa FISIP angkatan tahun 2019 jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Densus 88 menangkap seorang terduga teroris di sebuah rumah kos di Kota Malang. Densus 88 mengungkapkan bahwa IA terlibat dalam kegiatan mengumpulkan dana untuk membantu kegiatan ISIS di Indonesia. IA juga mengelola media sosial untuk menyebarkan materi-materi ISIS terkait tindak pidana terorisme. Menurut Maki, Ketua RW setempat sempat menyaksikan isi kos tersangka saat menjadi saksi penangkapan. Terdapat bendera menempel di dinding kamar dengan warna hitam bertuliskan kalimat bahasa Arab. Dia juga melihat barang-barang aneh lainnya, seperti senjata yang disita oleh tim Densus 88 itu sendiri karena diduga menjadi alat dari kawanan teroris untuk melancarkan aksinya. Selain senjata tersebut, mereka juga menemukan busur serta terdapat buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab dan kitab yang menjerumus ke arah jihad ISIS serta propaganda. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara kasus mahasiswa UB yang terlibat dalam ISIS dengan integrasi bangsa, yang mana kasus tersebut merupakan tindakan terorisme. Tindakan terorisme sendiri merupakan ancaman dalam bentuk penistaan agama yang berpengaruh terhadap kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Terorisme juga menjadi tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan negara, dan keutuhan NKRI, yang mana ISIS memiliki tujuan ingin merusak dan mempengaruhi sudut pandang kaum muslim di berbagai negara, sehingga hal itu dapat memecahkan kaum muslim dalam satu negara, merusak ideologi suatu negara, melunturkan rasa nasionalisme, membuat kacau sistem pemerintahan pada suatu negara. Nah, faktor penyebab seseorang memiliki pemikiran radikalisme dapat terdiri dari kondisi ekonomi, harga diri, politik, sosial, ketersinggungan, dan lain sebagainya. Mahasiswa sangat rentan terpapar radikalisme karena rata-rata sedang mencari sudut pandang baru dalam hal memahami agama. Nah, selain itu pemahaman nilai dalam Pancasila yang masih goyah juga dapat menjadi sedikit celah bagi paham radikalisme. Kenyataan bahwa terabaikannya Pancasila di tengah perkembangan revolusi industri 4.0 yang menjadikan perkembangan media sosial dan dunia maya menjadi sangat masif, sehingga dapat berdampak buruk bagi pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Hal ini memungkinkan setiap masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan tidak adanya filter terhadap informasi-informasi tersebut juga menjadi nilai tambah dalam penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat. Maraknya sikap dan perilaku intoleransi di Indonesia sangat memprihatinkan karena dapat memicu disintegrasi bangsa yang bersifat merugikan negara. Intoleransi adalah tonggak awal dari adanya terorisme karena intoleransi merupakan dasar dari munculnya paham radikalisme yang akan menyebabkan aksi terorisme. Terorisme yang tumbuh di tengah masyarakat berawal dari sikap dan perilaku intoleransi yang nantinya akan termanifestasikan menjadi aksi teror. Para pelaku teror yang selama ini melakukan aksi terorisme memiliki ideologi radikal yang cenderung bersikap intoleran dengan menentang segala perbedaan,
heterogenitas, dan anti kebinekaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alternatif dan pencegahan terorisme yang mengancam disintegrasi bangsa. Cara mencegah agar tidak terjadinya disintegrasi bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia diantaranya dapat dilakukan dengan cara membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus dan membangun kelembagaan atau peranata yang berakarkan nilai-nilai norma Pancasila yang dapat menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, juga perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang menjaminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah, serta upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta